Hari ini saya siapkan satu bacaan, eh, cukup panjang dari Yohanes 9 ayat 26 sampai 38, ada 12 ayat yang kita akan baca bersama atau saya akan bacakan untuk Anda. Tapi sebelum saya baca, saya mau jelaskan singkat bahwa ini adalah seorang yang buta, disembuhkan oleh Yesus, dan karena Yesus yang sembuhkan dia, maka para Farisi memanggil dia untuk tanya gimana sih caranya sampai kamu bisa menjadi melihat, sampai kamu bisa sembuh. Dan saya akan bacakan Yohanes 9 ayat 26 sampai 38. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia melekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarnya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu. Tapi kami adalah murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah melekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang melekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali di dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Ayat 35, Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak Allah, anak manusia? Jawabnya, siapakah dia? Tuhan, supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ini. 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Saya akan berikan judul untuk hari ini, kita boleh melihat bersama, mengapa ini terjadi? Dan ini mungkin juga sebuah pertanyaan yang sering kita berikan dan miliki dalam hidup ini. Boleh nggak kita baca ini bersama supaya kita nggak lupa ya judulnya? 1, 2, 3, mengapa ini terjadi? Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kita akan melihat bagaimana Engkau adalah terang dunia dan bagaimana kami membutuhkan Engkau. Dan bila Engkau berbicara di dalam hati kami semua, mampukan kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan hari ini. Ini doa kami, di dalam nama Yesus-Mu katakan, amin. Saya ingin awali khotbah hari ini dengan sebuah pertanyaan. Kristen yang seperti apa yang Anda anggap Kristen yang berhasil? Coba ya kita boleh semua masing-masing jawab dalam hati. Apakah Kristen yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi penginjil, yang menjadi misionaris, apakah itu Kristen yang kita anggap berhasil? Atau seorang Kristen yang berhasil dalam pekerjaannya sehingga dia menjadi kaya raya? Atau mungkin seorang Kristen yang apapun situasi dalam hidupnya, dia selalu senyum dan penuh sukacita? Atau mungkin seorang yang walaupun diejek karena dia ikut Tuhan Yesus, dan dia mungkin harus difitnah dan banyak hal yang lain, namun dia tetap semangat untuk mau ikut Tuhan Yesus Kristus. Atau mungkin masih ada tipe-tipe Kristen yang lain. Tapi tipe Kristen yang apa yang menurut Anda adalah orang Kristen yang berhasil? Tadi kita sudah baca bagian akhir dari sebuah kisah di mana seorang yang buta disembuhkan oleh Yesus. Dan karena dia disembuhkan, dia dipanggil Farisi. Dia dipanggil oleh orang Farisi dan diinterogasi karena mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan bahkan setelah itu, dia kembali berjumpa dengan Yesus dan bahkan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mari sekarang kita juga mau melihat kisah ini dari awal. Kita melihat Yohanes 9 ayat 1 dan 2. Dan saya baca firman Tuhan begini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Di zaman itu, 2000 tahun yang lalu, di zaman yang kita baca di sini, dan di antara orang Yahudi ada satu pandangan yang sangat umum, bahwa
penderitaan itu terjadi karena dosa. Kalau bukan dosa kita, dosa orang tua. Bahkan banyak rabi mengajarkan bahwa janin dalam kandungan pun sudah bisa berada dalam dosa, sehingga bisa lahir dengan penyakit karena kesalahan orang tua. Itu sebabnya nggak heran dan sangat masuk akal murid-murid bertanya ini kepada Yesus. Yesus, siapa yang berdosa, dia atau orang tuanya? Dan bukankah hari ini seringkali masih sama? Pada saat ada seorang yang mungkin miskin, atau orang lain mengalami malapetaka, atau doanya belum dijawab, terobosan belum ada, dan kita tanya, mengapa ini terjadi? Apa yang salah? Apa karena saya? Karena orang lain? Atau Tuhan yang jahat? Pertanyaan sering sampai seperti itu dari dulu 2000 tahun yang lalu sampai hari ini seringkali masih sama. Nah, kenapa orang buta ini bisa buta dari lahir? Kita akan melihat dalam ayat selanjutnya, ayat 3. Yohanes 9 ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Seringkali gak ada yang salah. Bukan karena kita, bukan karena orang lain, bukan karena orang tuanya, kita juga gak bisa menyalahkan Tuhan. Tapi seringkali karena semata-mata Tuhan punya kehendak yang lain. Tuhan mau menyatakan sesuatu. Tuhan mau membuat sebuah mujizat yang orang butanya awalnya belum tahu, tapi pada akhirnya sudah dalam rencana Tuhan. Ada sebuah terobosan yang mau diberikan. Jadi sekali lagi, seringkali sesuatu terjadi dalam hidup kita, gak ada yang salah dan gak ada yang kita bisa salahkan. Tapi perhatikan, saya menggunakan kata seringkali. Seringkali gak ada yang salah. Jadi kalau ada kata seringkali, ada juga kata kadang-kadang. Kadang-kadang memang juga salah. Salah kita sendiri. Ada anak gak naik kelas. Dan dikatakan kenapa? Dan orang tuanya tanya kenapa dia gak naik kelas? Kok Tuhan kejam? Padahal anak ini gak pernah mau belajar. Kan sangat wajar untuk dia gak mungkin naik kelas kalau dia gak menguasai apa yang dia belajar di sekolah. Orang lain dalam pekerjaannya gak pernah dipromosikan. Atau orang lain punya usaha dan usahanya gak pernah berkembang. Dan ditanya Tuhan kenapa? Apa yang salah? Tapi orang ini sebenarnya malas luar biasa. Gak mau kerja. Dia cuma lakukan apa yang paling minimal. Supaya dia bisa lanjut. Ya jangan heran kalau gak ada terobosan. Salahnya dia sendiri. Itu namanya konsekuensi tindakan kita sendiri. Ada orang masuk penjara. Dan dia pikir, waduh saya masuk penjara, saya menderita untuk Tuhan. Padahal dia barusan pencuri. Maaf ya, kadang-kadang orang Jerman lupa bahasa Indonesia. Kok susah ya kalimat ini? Menyuri. Misalnya 1M atau 10M atau 20M. Mencuri. Jadi dia masuk penjara, bukan karena Tuhan kejam, bukan karena dia menderita untuk nama Tuhan Yesus, tapi karena kebodohannya sendiri, dan itu juga dibahas di Alkitab. Ada orang mengatakan, kok orang lain saya melihat teman-teman saya semuanya selalu dipimpin oleh Tuhan, sehingga berhasil. Kok saya nggak pernah merasa yang namanya dipimpin oleh Tuhan? Tapi dia baca Alkitab hanya hari Minggu saja, waktu bacanya bersama-sama di sini. Sehari-hari nggak pernah, nggak peduli apa kata Tuhan, nggak peduli apa firman Tuhan. Ya jangan heran gak pernah merasa dipimpin, bukan Tuhan yang salah. Salahmu sendiri. Ada orang yang merasa, kok orang lain doanya dijawab? Saya enggak. Tapi dia doanya hanya pas makan, 1 menit sebelum tidur. Sedangkan yang paling penting bagi Tuhan bukan jawaban doa, tapi relasi supaya orang itu bisa dekat dan berjalan dengan Tuhan. Dan dia harus belajar dekat dulu. Sebelum mungkin banyak doa dijawab, yang akhirnya menjadi bahaya untuk dia. Karena dia take God for granted. Karena dia menganggap mudah Tuhan. Jadi memang yang kita lagi belajar di sini seringkali nggak ada yang salah. Tapi jangan salah juga. Kadang-kadang kita bisa salah. Coba yang masih setuju boleh katakan haleluya. Kita lanjut. Yohanes 9 ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Pekerjaan siapa? Coba kita boleh baca ini bersama. 1, 2, 3. Yang mengutus aku. Mohon ingat 3 kata ini penting. Sekali lagi ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam. Di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah sekarang lanjut ayat 5-7. Ayat 5-7. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ayat 6.
Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Yesus meludah ke tanah, ludah itu dicampur dengan tanah, diaduk, dioleskan pada mata orang buta ini. Dan orang buta belum bisa melihat. Yesus katakan, sekarang berangkat dulu ke sebuah kolam namanya Siloam, dan di sana kamu membasuh matamu. Setelah itu kamu akan melihat. Dan itu persis yang orangnya melakukan. Dan orang itu akhirnya mampu melihat, dapat melihat. Tapi yang menarik adalah bagaimana dalam ayat 7 tadi dikatakan, bahwa kolam Siloam mempunyai arti. Artinya yang diutus. Sedangkan tadi 3 kata yang saya minta kita semua boleh ingat adalah bahwa Yesus mengatakan, akulah yang diutus itu. Itu seperti sebuah gambaran, sebuah bayangan untuk menunjukkan, hei nanti kalau kamu sembuh juga, jangan menaruh imanmu pada kolamnya. Bukan karena airnya, bukan karena tindakan kamu yang kamu lakukan. Tapi semata-mata karena imanmu pada Dia yang diutus. Dan Yesus itu diutus untuk orang buta itu, untuk saya, untuk Anda. Yesus datang untuk semua orang. Dan gereja ini harus menjadi gereja untuk semua orang. Boleh tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan juga pernah menaruh iman kita pada tindakan, cara, pengalaman, orang, hamba Tuhan, dan seterusnya. Hanya pada Dia yang diutus. Yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau iman kita pada Dia, percayalah pada akhirnya semuanya akan baik-baik saja. Mungkin kemarin keadaan kita belum baik-baik saja. Mungkin ada yang katakan bahkan hari ini keadaan saya belum baik-baik saja. Dan mungkin juga besok atau bulan depan keadaan kita belum baik-baik saja. Tapi percayalah kalau iman kita pada Dia yang diutus, Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu akan bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, bagi Anda dan saya yang menaruh iman kita kepada Dia. Boleh ya tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Tapi tetap, namanya manusia, seringkali kita tetap bertanya, mengapa ini terjadi? Sesuai judul khotbah hari ini. Mengapa ini terjadi dalam hidup dia? Mengapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa terobosan belum ada? Kenapa mujizat belum datang? Dan kenapa orang ini lahir dengan buta? Apakah karena dosa orang ini? Dan coba kita kembali melihat Yohanes 9 ayat 3 tadi. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Nah, bagian yang kuning ini saya tulis ulang. Coba next slide. Saya tulis ulang supaya lebih besar, kita lebih gampang ingat. Ini persis dari ayatnya tadi. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Bisakah kita terima pernyataan ini? Coba kita boleh jujur dalam hati masing-masing. Apakah kita anggap fair, adil? Tuhan mengatakan, karena hal ini harus terjadi, pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan harus dinyatakan, maka orang ini sebelumnya lahir dengan buta. Atau mungkin bahkan, apakah saya bisa aplikasikan ini untuk hidup saya? Coba next slide. Persis sama, beda satu kata terakhir yang diubah. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam hidup saya. Saya akan berikan kesaksian hidup saya yang sebagian besar dari Anda sudah tahu. Ya, jadi saya kasih versi singkatnya aja. Setiap kali saya mungkin menyampaikan mungkin ada versi agak berbeda supaya nggak bosan juga. Tapi ini penting untuk kita bisa mengerti apa yang saya mau sampaikan. Anda tahu bagaimana saya ini besarnya di Jerman. Jadi dari kecil, TK, SD, sekolah, sampai kerja, saya di Jerman. Teman-teman saya semua di Jerman. Dan baru memang banyak tahun yang lalu Tuhan memanggil saya untuk datang ke Indonesia menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi intinya seluruh hidup saya yang saya tahu dulunya itu di Jerman. Dan Jerman itu sebuah negara yang saya jujur aja, saya sangat suka. Saya suka karena banyak hal, misalnya ada 4 musim. Saya nggak mau pamerkan Jermannya, tapi ada sebuah hal yang saya mau tunjukkan di sini. Misalnya musim panas. Di Jerman ada 4 musim, 12 musim dalam setahun berarti setiap musim 3 bulan. Musim panas 3 bulan dan panasnya nggak sampai seperti Indonesia, jadi saya masih bisa banyak outdoor. Saya itu suka sepedaan, saya masih musim panas bisa sepedaan. Kita punya garden cukup besar.
Ada dari pohon-pohon, mau itu pohon pisang, pohon apel, cherry, mawar, semuanya ada lengkap. Dan saya sangat senang lihat itu semua. Dan bahkan sangat senang untuk bisa di gardening ya, saya nggak tahu gardening, berkebun. Tapi sebelum musim itu bisa jadi bosan, sudah ada musim baru. Lanjut masuk ke musim kemarau, atau bahasa Inggrisnya fall, autumn. Di mana semua pohon berubah warna. Ada yang jadi merah, ada yang menjadi hijau, menjadi agak lebih dingin. Jadi seru juga. Dan sebelum musim itu menjadi bosan, sudah lanjut ke musim winter atau musim dingin. Semua daun-daun pohon jatuh, adanya salju, adanya musim Natal. Dan karena dingin, banyak orang lebih banyak di dalam rumah. Tapi memang dalam rumah juga selalu banyak hal yang harus dikerjakan, iya kan? Jadi kesempatan yang baik, 3 bulan kita lebih banyak dalam rumah, lebih dekat sama keluarga. Tapi sebelum 3 bulan itu menjadi bosan, sudah masuk ke musim semi. Tumbuhan keluar lagi, bunga-bunga mulai keluar lagi, buah-buah mulai keluar lagi. Jadi ada 4 musim, jadi ya summer, autumn, winter, spring. Jadi itu satu hal yang saya jujur aja sampai hari ini saya lumayan miss, saya lumayan kangen pulang Jerman untuk melihat musim. Jadi itu sebabnya kalau saya pulang kampung, saya pulang Jerman, saya berusaha selalu di musim yang berbeda supaya saya kembali mengalami. Dan makanan di sana saya sangat enjoy, kehidupan di sana saya anggap itu aman dan nyaman. Bahkan saya sudah tahu dulu, nanti kalau saya bekerja di Jerman dan saya punya banyak impian, pekerjaan di Jerman itu pasti aman dan enak dan pasti karirnya itu bisa luar biasa. Dan bahkan semua teman saya di sana, sampai satu saat Tuhan katakan no, walaupun kamu suka, walaupun nyaman, walaupun aman, dan semua kenanganmu di sana kamu harus tinggalkan. Bahkan semua teman harus kamu tinggalkan. Dan kamu harus datang ke Indonesia. Dan saya pikir kenapa? Kenapa saya? Hanya demi saya bisa melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, sampai semuanya saya harus letakkan. Apakah ini adil Tuhan? Dan saya merasa, kenapa Tuhan ini harus terjadi dalam hidup saya? Hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi saya teringat dan boleh kita kembali melihat slide yang tadi kita lihat. Mengapa ini terjadi? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam saya. Dan mungkin sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan hidup Anda, yang untuk lama sekali, bahkan bertahun-tahun kita bisa merasa ini gak adil. Tuhan ini bukan yang terbaik. Tuhan ini bukan yang saya impikan dari dulu. Tapi kalau hari ini saya jujur, dan hari ini saya lihat kembali ke belakang, saya harus katakan ternyata itu memang jalan terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk dia. Pada saat mengalaminya mungkin gak enak, bahkan kita merasa gak adil. Tapi percayalah, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk Anda dan saya daripada kita yang tahu. Kadang-kadang keinginan dan kehendak kita harus mati. Supaya kehendak Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita. Dan kehendak Tuhan pasti jauh lebih indah. Beberapa minggu lalu saya ketemu dengan seorang pendeta bernama Pendeta Benny Solihin. Dan waktu beliau berkhotbah dan saya mendengar khotbahnya, saya jujur saya sampai berat untuk menahan air mata karena khotbahnya menampar saya sekaligus menguatkan saya. Dan yang beliau katakan, saya akan mengulangi sedikit, dia cerita mengenai waktu Yesus kecil usia 12 tahun dan bersama orang tuanya dibawa ke bait Allah. Karena dalam Lukas dijelaskan setiap tahun memang orang tua Yesus, Yusuf, Maria ke bait Allah pada saat Paskah selama 1 minggu. Sekarang mereka pergi, Yesus sudah 12 tahun, selesai perayaannya dan mereka pulang. Yusuf dan Maria pikir, oh Yesus pasti dalam rombongan ini karena mereka berangkat dengan rombongan yang sangat besar. Ada keluarga, ada teman, ada kerabat. Tapi setelah 1 hari sudah berjalan, arah pulang dari Yerusalem, mereka cari Yesus dan ternyata nggak ada dalam rombongan ini. Dan mereka panik. Ya wajarlah panik, coba bayangkan Anda orang tua, anaknya hilang sudah 1 hari. Mungkin hari ini kita pikir dikidnap, diculik orang. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka lari kembali ke Yerusalem. Mereka cari-cari. Dan setelah 3 hari mereka temukan Yesus berada di bait Allah. Lagi tanya jawab dan bicara dengan pembesar-pembesar bait Allah. Dan Maria yang melihat Yesus mengatakan, "Nak, kenapa kamu melakukan ini kepada kita? Kenapa kamu berada di sini?" Itu adalah sebuah kalimat yang di dalamnya, ya Maria juga manusia. Walaupun Maria juga tahu ini adalah Tuhan, tapi dia juga menganggap ini anak saya. Di dalamnya mungkin ada rasa kesel. Nak, kenapa kamu lakukan ini? Walaupun pastinya dia juga senang kembali ketemu dengan Yesus. Dan Yesus menjawab dengan begitu gampang, bukankah engkau tahu bahwa saya harus berada dalam rumah Bapa saya?
Kalau kita baca kalimat ini kayak biasa saja. Tapi sekarang bayangkan 2000 tahun yang lalu. Orang tua kehilangan anaknya, panik, akhirnya ketemu, tanya, kok kamu di sini? Bukannya anaknya sopan dan katakan, maaf, sorry ya. Tapi malah tanya balik. Loh kamunya nggak tahu saya harusnya di sini? Dan waktu itu juga, orang tua itu, kalau di depan orang lain digitukan, tambah malu. Orang lain pemuka agama melihat, coba lihat anaknya jawab seperti itu kepada orang tuanya. Tanya balik. Maria seharusnya berhak untuk marah, untuk jengkel dengan kejadian itu. Tapi justru Yesus mau menggunakan peristiwa itu untuk mulai menyatakan siapa dirinya. Bahwa dia itu anak Allah sehingga dia harus berada dalam rumah Bapa. Walaupun dengan demikian seakan-akan dia mempermalukan mamanya. Walaupun bukan itu intensinya. Jadi berhakkah Maria untuk marah, jengkel. Dan di sana ada sebuah kalimat yang Pak Pendeta Benny Solihin katakan yang saya mau tunjukkan. Tetapi bukannya ia yang adalah Tuhan berhak memperlakukan hambanya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, waktu saya dengar kalimat ini dan saya renungkan kembali banyak peristiwa dalam hidup saya yang saya anggap gak adil. Kenapa kehendak Tuhan seperti ini? Kenapa ini yang harus terjadi? Kenapa yang saya mau gak bisa terjadi? Saya ingat, bukankah ia yang adalah Tuhan berhak memperlakukan saya, hambanya, dan Anda hambanya? Kita semua di sini hamba. Kita semua memang domba. Kita semua memang sahabat Kristus. Kita semua murid Kristus. Tapi kita juga semua tanpa kecuali hambanya. Dan bukankah ia berhak memperlakukan hambanya sesuai dengan apa yang diinginkannya? Ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. Tuhan bukan cuma mau supaya kita diselamatkan, memang dia datang untuk selamatkan semua orang. Tapi dia juga mau memakai semua orang. Kalau bisa, Tuhan punya rencana yang lebih. Bagaimana hidup Anda dan hidup saya dipakai untuk namanya dipermuliakan. Bukan cuma sebatas diselamatkan. Tapi bisakah Tuhan pakai Anda dan saya selama kita di bumi ini? Coba semua yang masih mau boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan sadarkah kita bahwa di tengah-tengah itu semuanya selama ini juga Tuhan yang menyertai, juga Dia yang menolong, juga Dia yang memberi kekuatan, Dia yang memampukan. Dan Dia yang pada akhirnya bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Ada sebuah kesaksian tambahan yang saya ingin sampaikan. Mungkin Anda pernah dengar nama, yaitu nama Corrie ten Boom. Mungkin iya, mungkin belum. Orang ini adalah orang yang memang sudah lama almarhum. Dan dia hidupnya di zaman Perang Dunia yang kedua. Saya akan dengan singkat menjelaskan kehidupannya. Dia adalah seorang besar di Belanda. Di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Dan dia bersama orang tuanya dan kakaknya. Mereka di Belanda itu pekerjaan mereka adalah merakit atau membuat jam. Tapi lagi perang. Dan mereka melihat bagaimana orang Yahudi di mana-mana ditangkap dan dibunuh. Dan mereka anggap lebih penting untuk melakukan kehendak Tuhan daripada cuma hidup nyaman. Sehingga mereka gunakan rumah mereka untuk secara diam-diam menampung banyak orang Yahudi. Sehingga rumah mereka itu disebut hiding place, tempat persembunyian. Tapi akhirnya ada yang mengkhianati mereka sampai ketahuan. Dan keluarga ini termasuk Corrie, termasuk kakaknya, dibawa ke sebuah camp konsentrasi. Itu adalah kata lain dari sebuah penjara yang sangat kejam. Bukan cuma penjara, di sana mereka disiksa, dihina, dipukuli, dan seterusnya. Mereka lama di sana sampai satu saat bahkan kakaknya Corrie menjadi sangat lemah. Karena sering dipukul, sering luka dan seterusnya, sedikit makanan, kerja paksa, sangat lemah. Tapi dalam kelemahan itu dengan suara yang kecil dia katakan kepada Corrie, gak ada lubang yang begitu dalam di mana kasih Tuhan tidak lebih dalam. Sedikit kemudian kakaknya meninggal. Dan akhirnya ternyata perang selesai dan seterusnya. Dan Corrie juga dilepaskan dari penjara, tapi dilepaskan sendirian. Kakaknya sudah gak ada. Kakaknya sudah kembali bersama dengan Tuhan. Dan Corrie mulai keliling dunia untuk berkhotbah di mana-mana tentang pengampunan. Sampai satu saat di sebuah gereja waktu dia berkhotbah tentang pengampunan, ada satu bapak tua jalan ke depan. Dan dia katakan, Miss, atau bahasa Indonesianya Nona, kamu ingat saya enggak? Dan Corrie waktu itu seperti darahnya dalam tubuh gak mengalir lagi. Amarah mulai muncul karena dia ingat bapak ini. Bapak ini adalah salah satu yang dulu di dalam penjara tersebut. Yang memukuli mereka, yang menghina dan mengejek mereka. Sekarang bapak ini berdiri depan Corrie dan mengatakan,
Saya sekarang sudah jadi Kristen. Saya tahu Tuhan sudah mengampuni saya. Bisakah kamu juga mengampuni saya? Dan Kori waktu itu langsung dalam hatinya dengan amarah merasa nggak bisa saya mengampuni kamu. Dan seketika itu dia juga berdoa, Tuhan, saya nggak bisa mengampuni dia. Mampukan saya untuk mengampuni dia seperti Engkau mengampuni dia. Dan dia mengulurkan tangannya dan menjabat tangannya, dan di detik yang sama dia merasa bahwa ada kuasa kasih, kuasa kesembuhan Tuhan yang ternyata jauh lebih besar dari semua kebencian. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ternyata pemulihan yang Tuhan berikan pada saat pengampunan melebihi semua amarah yang dia miliki selama bertahun-tahun. Dan Kori ini lanjut pelayanan ke seluruh dunia. Dan begitu banyak orang yang dipulihkan. Orang-orang yang penuh kebencian, orang-orang yang gak bisa mengampuni, bahkan banyak sekali orang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang lebih meriah untuk Tuhan Yesus. Di awal khotbah saya tadi bertanya, Kristen yang seperti apa yang Anda anggap Kristen yang berhasil? Walaupun saya percaya ada banyak jawaban yang benar. Ada banyak tipe Kristen yang baik di mata Tuhan. Tapi salah satunya yang Tuhan inginkan dari kita semua, yang Tuhan juga inginkan dari saya adalah untuk saya rela dipakai. Untuk diperlakukan sesuai dengan kehendaknya. Slide berikut, karena kenapa? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam saya. Jadi kita mungkin sudah bolak-balik melihat slide ini. Dan ini bagian dari satu ayat yang tadi kita baca. Tapi ini merangkum semua yang saya ingin sampaikan hari ini. Tuhan punya sebuah rencana yang indah. Rencana indahnya bukan cuma sebatas kita masuk surga. Kalau rencananya kita cuma masuk surga, mendingan setelah kita baptis kita langsung mati saja. Tapi Tuhan punya sebuah kerinduan. Orang lain bisa mengenal Tuhan melalui Anda dan saya. Boleh. Dan gak ada cara lain daripada kita katakan, Tuhan, saya salah satu orangnya yang rela dipakai. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam saya. Kita akan berdoa, mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang boleh kita dengar hari ini. Kita tahu bahwa seringkali hal-hal dalam hidup ini gak sesuai dengan kerinduan, keinginan yang kami miliki. Banyak doa belum dijawab, terobosan kadang-kadang belum ada. Tapi hari ini kami ingat kembali bahwa Tuhan tetap baik. Dan Tuhan tahu yang terbaik. Dan rencana yang Tuhan miliki bagi kita adalah rencana yang indah. Jadi kalau kita lagi di tengah-tengah situasi yang kita merasa tidak sesuai, yang tidak nyaman, yang kita gak suka. Mampukan kami Tuhan untuk mengatakan, tapi Tuhan saya mau dipakai. Saya rela apapun yang menjadi kehendak-Mu supaya itu yang terjadi. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan supaya cahaya Tuhan bisa dicerminkan dari hidup saya. Supaya Surabaya, bahkan seluruh dunia ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari semua yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah. Di dalam nama Tuhan Yesus mau katakan, amin. God bless you all, Tuhan memberkati.